Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat dan urusannya diperlancar ya. Jadi video kemarin tentang aku menerima gaji di YouTube, itu banyak banget aku menerima komen yang sangat-sangat positif, yang selalu support, yang selalu setia, yang ikut bahagia karena aku menerima gaji. Terima kasih banyak banget teman-teman. Aku sangat bersyukur adanya kalian di channel ini, karena channel ini nggak akan berkembang sejauh ini tanpa kalian ya. Aku nggak akan punya motivasi sebesar ini untuk bikin video tiap hari, untuk edit, untuk upload, kalau tidak ada kalian gitu yang setia nonton video aku. Jadi aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi teman-teman. Terima kasih, dan semoga aja video aku kedepannya itu tetap bisa menghibur kalian ya, dan menemani aktivitas kalian. Jadi di hari ini aku mau bercerita tentang perjalanan YouTube aku ya sama suami. Jadi channel Be and Nick ini itu awalnya adalah channel belajar bahasa Inggris, karena waktu itu aku sama suami masih LDR ya, suami di India, aku di Indonesia. Jadilah kami itu cuman buat channel bahasa Inggris karena waktu itu hanya itu yang kami bisa buat ya. Setelah aku ke India pertama kali itu tahun 2023 di bulan November. Aku ingat banget ya, itu perayaan Diwali. Ketika aku ke India, aku mulai ngonten teman-teman. Dan dulu pas aku masih bikin konten bahasa Inggris itu penontonnya cukup sepi ya dibandingkan sekarang. Aku dulu itu dapat 100 penonton, 200 itu aku udah happy banget teman-teman. Aku udah seneng banget. Ada yang komen, terus kalau subscriberku nambah 1 orang, dan itu agak jarang ya nambah itu. Aku tuh udah seneng banget dulu ya. Lalu ketika aku di India, viewsnya malah lebih banyak gitu ya, lebih banyak, sampai baru beberapa kali upload di India aku itu udah dapat, ada satu video yang viral dulu sampai 32.000 views ya, 32.000 penonton. Nah setelah aku mendapatkan views yang banyak, aku juga dapat waktu itu 1.000 subscribers ya. Dan syarat monetisasi itu teman-teman adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang itu bisa didapatkan kalau penonton kita banyak ya. Jadilah waktu itu aku memonetisasi ya video YouTubeku. Jadi memonetisasi itu teman-teman biar kita bisa dapat gaji di YouTube. Aku mohon maaf nggak ada screenshotnya. Kayaknya udah kehapus ya, screenshot syarat monetisasi di YouTube aku waktu itu soalnya udah lama ya. Nah jadi itu aku nggak ada screenshotnya, udah lama, 3 tahun yang lalu. Tapi waktu itu ketika kita sudah monetisasi itu kita nggak langsung dapat uang teman-teman. Sistem YouTube itu cukup berbeda dengan platform lain seperti Facebook. Jadi kalau di YouTube itu agak panjang. Jadi setelah kita monetisasi itu kita ngisi data-data segala macam, lalu kita mengisi alamat untuk dikirimkan PIN ya, PIN YouTube gitu. Jadi ketika kita sudah monetisasi, ketika sudah memenuhi syarat, itu kita harus mengejar $10 ya. $10 itu sekitar 100 ribuan ya. Kalau sekarang dolar udah naik ya. Jadi kalian bisa hitung sendiri $10 itu berapa. Nah waktu itu $10 itu susah banget teman-teman. Satu kali upload video itu ya dapat uang waktu itu mungkin 25.000, 10.000 gitu ya. Itu tergantung lagi jumlah penontonnya, terus jumlah jam tayangnya itu berapa, itu juga mempengaruhi dapat uang gitu ya. Cuman waktu itu aku nggak terlalu pikirin teman-teman, karena waktu itu aku masih kerja, aku kerja full time, aku juga sekalian part time, aku ngajar juga, dan jadinya aku tuh nggak ngupload setiap hari karena aku kerja juga. Walaupun aku ke India waktu itu aku masih kerja gitu di laptopku ya.
karena aku kerja, aku tuh susah banget nemuin waktu untuk bikin video setiap hari. Jadi aku nguploadnya itu jarang-jarang ya. Teman-teman yang ngikutin aku dari dulu mungkin tahu aku waktu itu nggak ngupload setiap hari. Aku cuma ngupload kadang-kadang aja, misalnya seminggu sekali atau 2 kali seminggu gitu ya. Nah setelah aku setelah aku dapet gaji, setelah aku dapet uang gitu ya, uang iklan lah gitu di videoku, aku sama Nick waktu itu ada masalah finansial. Aku nggak bisa ninggalin kerjaanku. Waktu itu juga Nick baru pindah ke Mumbai ya, baru gabung pekerjaannya, dan waktu itu juga adiknya Nick itu sakit ya, di rumah sakit. Jadi ada masalah lah gitu yang kita alami, jadi kami nggak bisa jadi full time YouTuber gitu ya. Akhirnya gaji YouTubeku itu, aku jujur-jujuran ya, sebulan itu cuman kadang 200, ada juga yang 300.000, tapi itu udah besar sebenarnya teman-teman ya. Maksudku ngupload video kita bisa dapat 200.000 aja, menurutku itu udah disyukuri banget sebenarnya ya. 200, kadang aku dapat 150 gitu ya, tergantung performa videonya gitu. Dan waktu itu aku karena nggak ngupload tiap hari, makanya viewsnya itu makanya dapatnya rendah. Dan YouTube itu nggak kayak Facebook. Kalau Facebook kata temenku itu dapat tiap bulan ya, mau misalnya cuma dapat 100.000 bulan itu tetap dikirimin. Kalau YouTube itu enggak teman-teman. YouTube itu ada syarat minimalnya. Jadi kalau gaji itu hanya akan dikirim kalau sudah mencapai 1.300.000. Jadi kalau misalnya tidak mencapai 1.300.000 itu uangnya nggak akan dikirim. Biarpun misalnya di akun kalian itu cuma ada 1.200.000 berbulan-bulan ya kalian dapetin itu, ya nggak akan dikirim teman-teman. Jadi YouTube itu kayak menabung gitu. Misalnya bulan ini kalian dapat cuman 200.000, bulan depan kalian dapat 100.000, ya udah digabung. Nanti sampai dia memenuhi syarat 1.300.000, itu baru YouTube akan mengirimkan ke rekening kalian gitu ya, ke bank kalian. Jadi harus sabar gitu. Jadi kalian nggak akan bisa langsung menikmati hasilnya. Nah, aku waktu itu sempat vakum juga teman-teman dari YouTube, mungkin selama berapa ya, setahunan lebih ya. Aku balik Indonesia itu aku kerja full time, aku nggak bisa nyempetin waktu buat untuk bikin YouTube karena aku capek banget waktu itu. Aku juga selang-seling setelah kerja full time aku juga kerja part time ngajar gitu, jadi waktuku habis gitu untuk kerja. Nah setelah aku kemarin tahun 2025 aku itu resign dari pekerjaan karena aku ada masalah kesehatan, dan juga aku mau mengganti visa aku ya ke visa pasangan di sini di India, jadi aku nggak boleh kerja. Jadinya aku resign dari pekerjaan itu, dan setelah sampai di India aku buat video lagi, tapi waktu itu di Mumbai. Aku bikin videonya waktu itu masih di Mumbai, jadi viewsnya dapat 1.000 itu lumayan susah banget ya. Pas aku di Mumbai 1.000 2.000 itu susah banget teman-teman. Kayak aku tuh harus ekstra banget masak banyak makanan baru itu viewsnya lumayan gitu ya. Kalau misalnya videonya agak santai-santai itu agak susah ya di YouTube gitu ketika masih di Mumbai. Cuman waktu itu apa boleh buat gitu ya, si Nick itu waktu itu masih kerja di Mumbai, jadi ya udah aku tinggal di sana sama Nick gitu kan. Nah tapi sekarang Nick udah kerja dari rumah, jadi kita bisa pindah ke sini ke rumah ibu mertua, dan syukurnya di rumah ibu mertua ternyata banyak yang suka kontennya, banyak yang setia nonton. Terima kasih ya buat kalian yang udah setia. Jadinya disinilah kami mulai mendapatkan gaji yang lumayan teman-teman. Dan aku mau cerita sedikit juga,
gajiku itu nggak langsung aku dapetin seperti itu serta merta aku dapetin ya. Ada beberapa bulan setelah aku resign, mungkin sekitar 6 bulan itu aku tidak berpenghasilan, aku nggak kerja. Aku juga waktu itu sempat balik Indonesia ya, aku nggak kerja, aku cuman nunggu uang kiriman dari Nick waktu itu ya. Aku pun waktu itu karena nggak kerja di kayak kantor-kantor atau kayak kerjaanku dulu, aku jualan dan jualan pun itu untungnya dikit ya. Jadi itu tuh berat banget ya teman-teman selama aku nggak kerja. Aku yang biasanya bekerja, terus pas di Indonesia waktu itu aku nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, itu aku stres. Sebenarnya aku stres banget. Yang bikin stres juga sebenarnya adalah ketika kita masih bekerja itu uang ngalir ya. Ketika uang ngalir tuh, kalau misalnya aku ketemu keluargaku atau misalnya untuk diriku gitu ya, aku tuh nggak terlalu banyak mikir. Ketika aku mau belanja sesuatu, aku tuh nggak terlalu mikirin gitu ya, kayak oh ya udah nanti kan ada gaji lagi bulan depan gitu ya. Tapi ketika udah berhenti kerja, itu banyak banget yang dipikirin gitu. Banyak banget yang dipikirin dan tidak bisa sefoya-foya dulu gitu ya, apalagi ke keluarga, keponak-ponakanku. Dulu tuh aku termasuk yang loyal ke ponak-ponakanku, aku ajak jalan-jalan segala macam. Tapi ketika udah nggak kerja, itu berat banget rasanya ya untuk kayak ditahan-tahan gitu pengeluarannya. Nah jadi sekarang YouTubeku itu syukurnya aku bisa dapat gaji dan aku nggak tahu apakah ini akan tetap konsisten atau tidak. Aku nggak tahu teman-teman, tapi aku berharap aku bisa tetap berpenghasilan dari YouTube, karena untuk ibu rumah tangga seperti aku, YouTube itu sangat membantu ya, sangat membantu banget. Karena aku belum boleh kerja di sini. Aku tuh boleh kerja nanti kalau udah sekitar 2 tahunan mungkin aku bisa mendaftarkan. Itu pun belum tentu ya aku keterima ya, itu syaratnya banyak banget, prosesnya panjang juga. Jadi sebelum sampai sana ya, karena ada YouTube ini sedikit banyak membantu lah gitu ya. Begitu teman-teman cerita perjalanan YouTube aku. Dan hari ini karena tetangga itu masih berkabung ya, suasana berkabung, jadi kami juga nggak masak hari ini, masak yang aneh-aneh gitu ya, karena ibu mertua itu makan di sana, iparku kadang mereka bawa pulang makanan juga. Jadinya aku juga nggak banyak masak. Dan sedikit update, mungkin kalian akan jarang melihat Nanki sama Sanju. Kalau Nanki itu sekarang udah pindah ke tempat iparku yang satuan, di tempatnya itu Mahasamun deket kota Raipur, karena dia sekarang udah masuk kayak diploma lagi. Dulu tuh iparku ini udah S1 ya, udah wisuda, tapi dia ngambil lagi diploma jurusan yang lain, itu kayak perbaiki komputer gitu-gitu ya, hardware gitu. Jadinya sekarang Nangki udah kesana, udah pergi ke Mahasamun, padahal sebenarnya besok itu ulang tahunnya dia. Kalau dia di sini sebenarnya itu kita mau rayain ya, aku mau bikin kue kek, mau bikin donat atau apa gitu ya. Cuman karena Nangki nggak di sini, jadi ya nanti lihat aja ya. Terus si Sanju itu bakalan sibuk. Jadi kemarin kan Sanju tuh cuman masih kayak dari rumah online ya kuliahnya dia. Nah tapi sekarang dia juga ngambil kursus ya komputer gitu. Jadi dia bakalan tiap hari mungkin pergi. Ini aja udah Sanju udah pergi. Jadi bakalan sepi teman-teman, di rumah cuman ada aku, suami, ipar, si Mega, Sona Babu sama Mami, ibu mertua. Dan Sona Babu pun mungkin sekarang bakalan sibuk ya. Tadi pagi tuh Sona Babu udah daftar sekolah. Aku nggak tahu mulai kapan, kayaknya mulai minggu depan itu Sona Babu udah mulai sekolah. Dan si Mega juga mungkin bakalan sibuk ya nemenin Sona Babu ke sekolah. Jadi lihat nanti ya teman-teman gimana vlogku dibawanya kayak gimana.
Uh, semoga aja tetap bisa Mega dan Sanju tetap bisa direkam juga untuk nyicipin makanan. Hari ini tuh aku tanya Sinik gimana kalau bisa aku bikin pizza. Katanya sih bisa-bisa aja ya. Cuman Sanju itu masih di kampus. Kalau aku bikin keju mozzarella nanti kejunya agak mengeras ya pas dia pulang. Tapi lihat aja teman-teman, ikutin kegiatanku hari ini ya. Ebi lagi ya, ini udah aku goreng teman-teman. Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah sama cabai ya. Tambahin tomat ya. Nih udah aku tambahin ebi sama gula sama garam dan bubuk cabai ya. Makan siangku. Ini maaf aku batuk-batuk. Ada nasi, telur, timun sama ebinya. Sini udah makan duluan ya teman-teman. Sekarang aku yang makan. Enak. Cuman nggak tahu kenapa aku nggak terlalu lapar teman-teman. Tadi pagi aku belum makan juga. Kebanyakan minum air es kayaknya aku jadi kenyang. Kita mau makan biskuit yang kemarin dibeli di mall, Bourbon. Bourbon. Aku tuh sebenarnya pingin bikin pizza, tapi telur udah habis dan mungkin aku pakai kentang ya, nanti kita bereksperimen. Tapi lihat dulu, Sini dia pengen makan snack. Ini by the way baju yang kita beli ya, baju baru kemarin di mall, dan ini tuh kebesaran di aku. Kan besar banget. You try first. How is it? Good. Good. Is it like a hide and seek biscuit? We don't know. Dan aku cobain kayak gini ya, kayak di Indonesia. Enak. Sweet more. Enak sih. Karena nggak ada telur, aku mau alusin kentangnya ya untuk adonan pizza. Halus kentangnya. Ini aku udah tambahin tepung ya. Ini kentangnya di bawah. Aku tambahin bread improver untuk pelembut. Sama aku tambahin vermipan ya, atau raginya. Kayak begini aja teman-teman, terus tinggal ditambahin air ya. Tambahkan garam. Tambahkan gula ya. Ini kita campur. Campur aja kayak gini. Ini adonannya nggak sampai kalis teman-teman nanti. Tambahkan air ya. Ini aku takarannya ngasal aja ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kalian adonannya itu seberapa padat. Ini aku mau tambahin minyak ya. Habis ini kita resting teman-teman. Nih, ini adonannya kayak begini aja, nggak usah terlalu kalis. Oh ya. Nih ya, udah selesai teman-teman. Tinggal aku resting. Ya,
Dan kayak gini. Hujan ya teman-teman. Tadi kita angkat jemuran, aku nggak rekam karena hujan. Untuk saus pizzanya aku bikin ini ya, potong bawang merah. Jadi karena nggak ada topping teman-teman, aku cuma pakai saus sama keju aja ya. Soalnya nggak ada topping. Ini bawang putih ya. Cuman ini aja, nanti sama saus sambal sama oregano. Ya. Ini kita minggu susu saus ya. Aku tambahin bawang putihnya dulu. Sedikit aja. Tambahkan bawang merah ya. Ini tinggal aku tumis. Ini saus yang kemarin kita beli di mall. Ya, ini saus yang mati lampu. Itu ada petir teman-teman di luar. Tahu ya di luar ya, Bu. Nih, nanti ini dipakein saus sama oregano. Sal dia mau. Ini aku mau tambahin ini saus. Kung salah. Jadi ini kayak saus pizza, saus spaghetti ya. Terakhir tambahkan oregano. Jadi oregano ini adalah kunci biar rasanya itu kayak saus spaghetti. Jadi kalian nggak perlu beli, tinggal buat aja teman-teman. Oke, kayak gini ya. Ini aku pakai ini lagi panci India ya. Kalau ada yang tanya kenapa nggak pakai teflon, teflon itu terlalu tipis teman-teman. Kalau ini tuh dia tebal ya. Dan ini tuh awet. How long did you have this since you were a child? No ya bo. No, I was just saying this is so sustainable. But it's very old. Ini tuh udah lama. Might be almost 6 to 7 years. Ini biar apinya itu merata teman-teman. Kalau pakai teflon kayak dulu kasus-kasus sebelumnya pas bikin kue, itu dia cepat gosong ya. Bawahnya udah matang, atasnya belum matang. Kayak gini ya teman-teman adonannya itu. Kalau lengket tuh tinggal tambahin minyak aja. Oke, ini adonannya udah kita kempesin. Sekarang kita bentuk ya. Sebentar. Nah, nggak ada, kita pakai tangan aja. I will make it bigger right, than before. That's what you mean? Yeah, because last time it was small and it was thick, na? Ya. Sekarang aku mau bikin agak tipis ya, dan agak lebar. Kemarin tuh tebal banget, that was so thick, nah. Just so. Ini aku udah buat sebesar ini. Balik lagi teman-teman, aku nggak tahu ini berhasil apa enggak. Ini pertama kali aku buat tanpa telur ya. Ini tinggal kita beginiin aja. Dan ini aku buatnya agak besar ya, karena aku nggak mau terlalu tebal. Nice. Saus ala-ala. Sebenarnya sih kalian mau tambahin saus tomat atau apa tuh boleh-boleh aja ya teman-teman, bebas. Nggak mau pakai saus juga nggak apa-apa. Oke, ini udah ya. Just wait for the chili. Sananya. Ini aku tambahin. Ini dia bisa dipakai berapa kali ya. Jadi kapan-kapan aku beli ayam, we can next time make with chicken also, right? Yeah.
Nanti toppingnya lebih beragam. Kalau ini yang penting ada keju, teman-teman. You like cheese? Yeah, don't you? Ya, kita semua suka keju. Tapi ini kejunya mahal ya. The cheese is expensive. Nah. Oke. Udah selesai. Ini tinggal aku mau panggang. Ya, mau. We still have a lot, you know. Apinya sebesar ini. Ini aku taruh. Pokoknya apinya itu kecil ya. Ini aku kecilin lagi. Kalau orang-orang aku nonton di video tuh 40 menitan ya. Ini tinggal kita tutup biar kejunya meleleh. Oke. Tunggu aja teman-teman. Dan ya, meleleh teman-teman kejunya, tapi ini belum terlalu matang ya. Aku masih tunggu dulu. Udah selesai ya teman-teman. Aku mau nunggu sebentar aja karena bawahnya itu udah mateng dan ini nggak gosong ya. Cuman mozzarellanya ini nggak bisa meleleh lebih dari ini. Ini yang paling melelehnya dia. Ini aku tambahin oregano dikit ya di atasnya. Sebenarnya kalau ada chili flakes kita bisa tambahin, tapi aku nggak ada. Nah, now it's similar. Ini kayak yang kita beli-beli. Same like what you bought. Yeah. Tada. Kita angkat ya, pelan-pelan. Wow. It's still getting big. Tetap aja dia gendut ya. Walaupun aku udah tipis banget tadi. Wow. How is it, Ibu? Very good. You can cut it. Aku nggak tahu ini kayak gimana. Rupa dan rasanya aku nggak tahu ya. Gantian ya Sinik yang motong. Tetap aja tebal teman-teman. Wah, that's very big ya, Bu. show. Wow. Rotinya malah, why so big? Malah lembut. That's why I was saying to you, no? In the middle is a lot. All is big. Yeah. Shalom. Ini agak susah ya dipotongnya. Kayak begini. Tapi bagus loh. Ya, that's one more. Kita masih berusaha motong. Susah ya motong kejunya ini. Tebal teman-teman tuh. Karena Nick mau kerja, kita suruh dia dulu yang nyoba duluan ya. Very good. Very good. Is it soft? Soft, sweet, sour, cheesy. Good na? They also can try because cheese will be dry. Aku mau suruh cepet-cepet ya. Aku juga mau nyobain. Aku nggak terlalu banyak rekam karena aku juga pengen nyobain kejunya. Ini aku nyobain ya. Wah, kayak gini. Tanpa saus pun udah enak banget. Lembut teman-teman. Lembut terus kejunya ini enak ya. Enak banget. Himega mau nyobain. It's hot. Aduh, sana babu I will. I will.
How is it? Very cheesy. Very cheesy. Good, nah? Very good. Habis hujan ya teman-teman. Nih mawar-mawarnya jadi letoy. Padahal sebenarnya tadi tuh aku mau petikin ya, mau aku simpen gitu tapi nggak sempet. Keburu hujan. Di luar ya suasananya itu sejuk banget teman-teman. Di sini tuh. Jambunya tuh udah mau menguning. Tadi ada yang kuning aku ambilin. Terus di sana juga udah pada besar-besar teman-teman. Pokoknya jambunya ini udah siap dimakan ya. Soalnya udah musim hujan. Nah itu tuh udah rusak tuh, ada sapi yang masuk. Biasanya kalau itu udah rusak, iparku si Nangki yang perbaiki ya sama mami. Sekarang Nangki udah nggak di sini. Ini juga udah banyak tuh yang besar-besar. Berapa hari lagi kayaknya matang ini jambunya. Nih, suasana habis hujan tuh kicau-kicau burung. Asri banget ya di sini tuh. Ini kita mau cuci piring dulu ya teman-teman. Ini sebanyak ini. Di zona babu ya, ini nggak kelihatan dia udah masuk ke toko sana. Dia beliin ibunya sabun tanpa diminta. Mana dia itu? Tadi dia takut ada sapi, aku suruh pergi-pergi. Akhirnya dia udah masuk ke tokonya. Ini aku nggak rekam ya, aku mau beli telur sama iparku. Aku mau ke toko cuman beli telur aja ya. Udah di toko, aku tuh cuman beli telur doang sama kapur barus ya, sama minuman. Beli minyak sama ini juga. Maaf ya, ini mati lampu lagi. Dari tadi tuh mati lampu. Jadi ini aku mau masak terong ya. Tadi tuh iparku tuh nanya mau makan apa gitu kan. Terus si Nick itu pingin aku bikinin terong balado. Dulu aku sering bikin di Mumbai. Jadi aku mau bikin terong balado ya untuk makan malam. Untuk terongnya itu aku mau nanti aku pakein tepung ya teman-teman. Jadi aku cuman potong belah gini. Ini kayak gini. Terongnya harus berhati-hati ya. Banyak yang busuk kayak begini. Ada yang uletan ya. Jadi kayak gini tuh dia udah busuk semuanya. Makanya kita belah semuanya teman-teman. Ini kalau ini yang bagus-bagus ya. Ini aku pisah. Ini kita tinggal. Ini masih ada di kulkas, aku mau ambil lagi. Ini ya teman-teman, aku habisin semuanya. Ini sampahnya yang busuk-busuk ini terongnya. Untuk bumbunya ada tomat, bawang putih, bawang merah sama cabai. Bumbunya udah aku blender. Ini aku pakai tepung besan, aku pakai ketumbar desaku dari Indonesia. Pakai garam sama bubuk cabai ya. Ini nanti kita goreng setelah tercampur semuanya. Kita goreng dulu terongnya. Udah aku goreng yang tadi udah digoreng. Nih ya sisanya. Ini nggak dibumbuin aja tuh udah enak banget teman-teman. Gurih. Terongnya udah semua aku goreng. Ini bumbunya ya. Setelah bau langunya hilang nanti aku tambahin. Ini udah ditambahin garam, ketumbar, bubuk cabai sama gula ya. Ini aku udah masukin terongnya. Tinggal kita tumis aja.
nasinya. Ini nasi ya teman-teman, gitu ya video kali ini. Jadi tadi aku bikin teh, aku mau tambahin susu sama es batu ya, karena ini panas banget. Kalian bisa lihat aku udah keringetan. Jadi aku nggak rekam pas makan malam karena aku mau cepet-cepet edit video ini, karena ini udah malam ya, udah jam 9. Aku mau edit, mau download, mau upload biar kalian besok ada tontonannya ya. Terima kasih teman-teman udah selalu ngikutin. Semoga kalian semua sehat-sehat and see you in the next video. Bye bye.